berarti dia nggak ngenali Nabi Muhammad SAW, atau mungkin orang jahil bodoh, atau mungkin orang zalim, orang yang belum mendapat hidayah Allah, kurang meminta kepada Allah, kurang ibadah kepada Allah, hanya ngerti agama secukup-cukupnya, kurang. Nah ini yang mendapatkan seorang ini enggak mendapatkan wilayatul sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa sunnah Nabi Muhammad? Termasuk nikah. Dalam kitab Al-Jami' Sahih Imam Muslim, setelah hadis Imam Bukhari, ini hadis Imam Bukhari Al-Jami' Sahih ini ganti-gantian dalam kitab itu nih. Hadis Imam Bukhari terus Imam Muslim, hadis Imam Bukhari terus Imam Muslim. Di situ Nabi katakan an-nikahu sunnati man taraka sunnati falaysa minni. Ini hadis yang riwayat Imam Bukhari. Terus Imam Muslim hadis berikutnya berkaitan dengan hadis sebelumnya itu, kullu bid'atun dhalalah wa kullu dhalalatun finar, begitu. Labib kok kebanyakan Salafi Wahabi atau firqah golongan yang benci ke Maulid Nabi Muhammad ini, dia kok katakan bid'ah karena dia bermasalah dengan suatu keadaan mengharam-haramkan hukum yang di situ banyak keutamaan, fadilah daripada seorang hamba kita ini untuk mendekat ke Nabi Muhammad SAW, Maulid itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa triyakil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada na'amillahi wa afdhalih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa ala alihi al-ayah. Shadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Disyukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala di malam yang penuh keberkahan ini, di Majlis Lailatul Khamis, duduk berkumpul, mudah-mudahan mendapat barakah. Salawat seiring salam kita haturkan keharibaan dengan seluruh alam Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan yang penuh keberkahan ini, bulan kelahiran Nabi Muhammad. Insyaallah mudah-mudahan berharap selalu kita kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk digolongkan sebagai umat Nabi Muhammad, amin ya rabbal alamin. Yang pertama al-fakir hormati Khadim Majlis Lailatul Khamis Al-Mukarram Al-Ustaz Ramdan, mata'an Allah bituli hayati, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiah, digabul hajat dan antum semua, mudah-mudahan diberkah manfaat ilmu dunia akhirat, digabul hajat, dipanjangkan umur, wabil khusus sehat afiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa hukum maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sunnah hukum merayakan maulid Nabi. Apa sunnah ini? Syekh Nawawi Banten katakan jalan seorang untuk mendapat kecintaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi sunnah ini setelah wajib, lebih daripada wajib. Dan ba'dul ulama termasuk Syekh Abdurrahman Ad-Dibai katakan qad kana wajib. Beliau mewajibkan dalam membaca, termasuk beliau rawi Maulid Ad-Diba, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah dikatakan apa yang berkaitan dengan Nabi, maka ketika membaca Maulid Nabi Muhammad ketika Asraqal itu Rasulullah hadir. Naam. Di antara kekeromahan wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala ro'an Nabi, bisa mereka itu memiliki karamah. Nah dalam mengetahui tentang bagaimana seorang wali itu punya karamah baru wajib. Itu haram anda enggak ngimanin bahwa seorang aulia itu mempunyai karamah. Haram itu ketentuan Allah, dia ngerubah atau melawan hukum yang Allah subhanahu wa ta'ala tentukan seperti itu. Nah ini orang bisa kafir.
Memang keutamaan Nabi yang paling utama makhluk ciptaan Allah, zainal makhluqat, dikatakan Nabi SAW. Jadi menempatkan sesuatu kemuliaan hukum dalam apa yang bertalian dengan Nabi Muhammad ini yang paling utama. Bagaimana sunnah Nabi, bagaimana akhlak yang dikatakan sunnah termasuk daripada akhlakul karimah Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam maulid itu menceritakan semua tentang Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Rasulullah memiliki telinga dalam mendengarnya Nabi, bagaimana Nabi memiliki mata, seperti apa mata Nabi, bagaimana cara melihat Nabi. Nah, itu bagaimana segala tentang Nabi Muhammad SAW ini termasuk daripada sunnah yang yang menjadi keharusan untuk seorang hamba, seorang kita yang beragama Islam itu ngerti bagaimana cara-cara dalam hidup di dunia ini yang semua Allah Subhanahu wa taala wahyukan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang diperintahkan Allah ini yang wajib, dan apa yang Nabi SAW kerjakan ataupun hadis Nabi Muhammad, Imam Bukhari katakan ini sunnah. Nabi katakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kalau orang gak ngerti maulid Nabi Muhammad, berarti dia gak ngenali Nabi Muhammad SAW, atau mungkin orang jahil, bodoh, atau mungkin orang zalim, orang yang belum mendapat hidayah Allah, kurang meminta kepada Allah, kurang ibadah kepada Allah, hanya ngerti agama secukup-cukupnya, kurang. Lah ini yang mendapatkan seorang ini enggak mendapatkan wilayah tuh sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa sunnah Nabi Muhammad? Termasuk nikah. Dalam kitab Al-Jami' Sahih Imam Muslim, setelah hadis Imam Bukhari, ini hadis Imam Bukhari Al-Jami' Sahih ini ganti-gantian dalam kitab itu nih. Hadis Imam Bukhari itu hadis Imam Muslim, hadis Imam Bukhari itu hadis Imam Muslim. Di situ Nabi katakan, an-nikahu sunnati man taraka sunnati falaysa minni. Ini hadis yang riwayat Imam Bukhari. Terus Imam Muslim hadis berikutnya berkaitan dengan hadis sebelumnya itu, kullu bid'atun dhalalah wa kullu dhalalatun finar, begitu. Labib kok kebanyakan Salafi Wahabi atau firqah golongan yang benci ke maulid Nabi Muhammad ini, dia kok katakan bid'ah karena dia bermasalah dengan suatu keadaan mengharam-haramkan hukum yang di situ banyak keutamaan, fadilah daripada seorang hamba kita ini untuk mendekat ke Nabi Muhammad SAW, maulid itu. Ana punya guru Al-Habib Abdurrahman bin Husain As-Sugaf Liga di Pasuruan, itu punya pondok pesantren, dia punya nama Ihya Us-Sunnah. Jadi dari nama seorang itu ngaruh, ya, apalagi nama seorang yang dikatakan sunnah di sana, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu Nabi yang dikatakan ada keinginan kita untuk berbuat baik, ya, belum dilakukan, ini min sunnah Nabi, ya, karena laqad ja'akum rasul min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun. Di situ dikatakan alaikum bil mu'minin, apa iman itu yang membawa hati, yang membawa diri, belum dilakukan apa-apa yang baik. Tapi kau seorang yang iman kepada Allah, maka dikatakan guru ana Habib Abdurrahman itu, diam ini termasuk ibadah yang besar pahalanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi merayakan maulid Nabi Muhammad ini bisa menjadikan seorang tambah cinta ke Nabi Muhammad. Ya, dari yang enggak cinta udah enggak usah kelaguan apa ngerti apa habaib apa segala macam zuriyah Rasul udah enggak ngerti. Karena memang yang dikatakan makom, kedudukan seorang seperti seorang wali-wali itu yang ro'an Nabi fil manam of yaqadhah, dalam dia mimpi ataupun dalam dia terjaga, enggak bisa, ya, itu ketinggian, enggak ada universitas kewalian, enggak ada. Nanti kalau mau jadi wali ya harus ibadah luar biasa, sampai hancur tuh badan orang-orang soleh itu. Baru Allah katakan kuntulahu sam'ahu, Allah akan menjadi pendengaran orang-orang itu. Kenapa? Karena diperantarakan Allah Subhanahu wa taala pertemukan mereka. Ya, Sayyasin Al-Fadani radhiyallahu an, Al-Musnad Al-Muhadis itu di Mekah sana. Orang Padang tinggal di Mekah, Masya Allah,
sering ketemu Nabi Muhammad SAW. Naam, itu gurunya guru Jid Ana Muhammad bin Abdurrahman Al-Mutalatos di Pekalongan, dulu di Yasin Fadani ketika dia masih bujang sampai menikah sama Jidah. Nah, itu. Kenapa kok Nabi membentangkan rahmat? Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan bil mu'minina raufur rahim, dikatakan dengan iman itu seorang dikatakan mukmin. Ya, selawat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu. Yang aman, gak orang yang gak aman, yang artinya dirindukan surga, bukan yang ditunggu neraka. Ini orang yang mendapat rugi, orang yang ditunggu neraka, yang banyak keburukan-keburukan di hati. Penyakit minal hasad, orang yang punya sifat benci. Nah, ini bukan perkara-perkara kebaikan yang seperti maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidupnya seseorang sampai Nabi katakan kana ma'i fil jannah. Karena menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, kana ma'i fil jannah, Rasulullah katakan akan berkumpul dengan Nabi SAW. Dikatakan guru ana Abuya Muhammad Al-Manna fi Sumedang, dikatakan manzara gabri, siapa menziarahi makamku, membaca maulid, kita seperti seolah-olah hadir Nabi. Ada orang-orang biasa harus ngerti bahwa di saat membaca maulid ketika asrakal Nabi Muhammad hadir. Siapa menziarahi makamku, dikatakan Rasulullah mengatakan wajabat lahu syafaati, wajib seorang itu mendapat syafaatku, kata Nabi SAW. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan, menjadikan antum tambah mahabbah ke guru, ke Ramadan, ta'adub, adab. Kenapa? Karena nanti di akhirat, di pintu surga, seorang alim ini yang ngerti alamat, yang ngerti miftah, kunci miftahil jannah, yang bisa ngerti bagaimana sih orang mengenali ahlul bait, habaib, mengenali datuk leluhurnya Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW, bagaimana liya'rifunallah, untuk mengerti Allah. Ibnu Abbas katakan dengan salat itu yang dikatakan liya'rifunallah, untuk seorang makrifat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah beri keberkahan Rabiul Awal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.